Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggista Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem informasi manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila. Saya mahasiswi dari STEBI Global Mulia Cikarang dengan prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai sistem informasi manajemen pada Bank Muamalat. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Mobile banking merupakan layanan yang dikembangkan oleh sektor perbankan yang merupakan bentuk dari dampak perkembangan teknologi informasi. Layanan ini berguna untuk menaikkan nilai pihak perbankan di mata pelanggan. Menurut Narastuti, istilah mobile banking memiliki kaitan erat dengan layanan perbankan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui komunikasi pergerakan atau handphone. Layanan ini memiliki fungsi yang sama dengan ATM, yang membedakan hanya pengambilan uang secara cash. Mobile banking atau biasa disebut dengan m-banking merupakan bentuk layanan dari perkembangan teknologi informasi di sektor perbankan yang bisa digunakan untuk nasabah mempermudah mereka dalam melakukan transaksi. Next, masuk ke dalam rumusan masalah. Yang dirumuskan permasalahannya itu bagaimana sistem informasi manajemen di Bank Muamalat. Lalu tujuannya itu untuk mengetahui sistem informasi manajemen di Bank Muamalat. Lalu metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, karena teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan metode observasi dan wawancara, sehingga data yang diberikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tinjauan pustaka. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penggunaan mobile banking memiliki dampak yang baik terkait dengan peningkatan nasabah pada bank muamalat. Semakin menambah loyalitas nasabah dan dengan begitu akan memberikan dampak yang baik sehingga calon nasabah yang beralih pada bank muamalat banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan dalam layanan mobile banking tentunya. Dengan menggunakan layanan mobile banking ini dapat memberikan kemudahan tanpa harus mengunjungi bank. Masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu profil objek penelitian. Nama perusahaannya yaitu Bank Muamalat, berdiri pada tahun 2019, alamat yang bertepat di Jalan Muamalat, Jalan Kasuri, Mekarmuti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Profil bank cabang Muamalat, yaitu merupakan bank syariah pertama di Indonesia, didirikan di atas gagasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah itu dilegalitas dan mulai beroperasi di tahun 1992.
Untuk di Jababeka sendiri, yaitu berdiri di tahun 2019, di mana Bank Muamalah Cabang Jababeka ini gabungan dari beberapa cabang sebelumnya yang bertempat di Gajah Mada dan Cikini. Berikutnya ada visi misi dan struktur Bank Muamalat. Visinya menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Misinya adalah membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip hati ke hati, keunggulan sumber manusia yang Islam dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Strukturnya yang pertama ada tim bisnis, yang kedua marketing atau relation manager, yang ketiga yaitu operasional, termasuk ke dalam customer service atau CS dan teller. Next, ini ada foto ruko dan ruang Bank Muamalat cabang Jababeka. Yang di sebelah kiri itu tampak depannya, teman-teman, dan di sebelah kanan itu ada bagian dalam dari Bank Muamalat. Berikutnya ada gambaran umum SIM yang digunakan. Pengertian Muamalat Din atau Dinamik Islam. Muamalat Din adalah aplikasi layanan mobile banking bank muamalat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh seluruh penggunanya, baik nasabah ataupun non-nasabah. Muamalat Din merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan Din dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah, dan banyak sekali fitur yang mempermudah transaksi, tentunya dalam transaksi keuangan. Next ada fitur Muamalat Din, fitur finansial, fitur non-finansial, dan fitur menarik lainnya. Fitur finansial di sini yaitu fitur yang memungkinkan nasabah bertransaksi finansial tanpa harus datang ke bank. Lalu fitur non-finansial ini fitur yang dilengkapi informasi produk dan layanan untuk mempermudah pengguna mengetahui berbagai produk perbankan. Lalu ada konten Islami yang isinya yaitu playlist hadis, kalkulator zakat, arah kiblat, dan juga jadwal sholat. Fitur menarik lainnya yaitu ada new look, biometric login, single portfolio view, lalu ada smart transfer. Itu beberapa fitur menarik yang bisa teman-teman dapatkan ketika menggunakan Muamalat Din. Maksud dan tujuan SIM. Bagi nasabah, layanan mobile banking dapat menghemat biaya dan waktu tentunya, lalu mempermudah nasabah untuk dapat mengakses bank dan jasa-jasa kapanpun dan dimanapun. Mempermudah nasabah mengetahui telah terjadi penarikan uang tanpa otoritas dan memblokir ATM. Lalu bagi bank, layanan mobile banking ini bisa menjadi strategi kompetitif pihak bank untuk memberikan value, dapat mengurangi biaya pengurusan nasabah, dapat memantau transaksi nasabah secara real time tentunya. Hal ini mampu mencegah risiko penipuan atau aktivitas ilegal. Kita masuk ke dalam fungsi dan fitur SIM. Nah, di sini pada tampilan awal ini kita dapat melihat beberapa fitur yang ada pada Muamalat Din yang sudah dirancang dari pihak Bank Muamalat, di mana memang banyak bank yang sudah menggunakan aplikasi ini. Tapi fitur yang dimiliki pasti berbeda karena mereka telah mengcustomnya secara masing-masing. Nah, di sisi kiri ini teman-teman, di situ ada nama nasabah, lalu kalian bisa login menggunakan sidik jari ataupun password. Lalu masuk ke tampilan fitur di Bank Muamalat. Ini ada tampilan favorit dan tampilan produk. Tampilan favorit ini muncul ketika teman-teman menggunakan fitur itu terus-menerus atau sering digunakan, maka akan muncul dalam fitur favorit. Lalu tampilan produknya di sini ada 9 yang bisa teman-teman lihat di sini. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Beberapa produknya yaitu tabungan, reksadana, deposito, dan BMM. Tabungan di sini dalam mata uang rupiah dengan akad wadiah yang dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi, berbelanja, dan menggunakan kartu share debit. Lalu ada reksadana syariah di sini untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer untuk diinvestasikan sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam tentunya. Lalu deposito di sini
yaitu deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Lalu ada BMM, Baitul Mal Muamalat, merupakan program kesejahteraan hari tua yang dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi, serta memberikan jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua. Next, ada hijrah pensiun. Hijrah pensiun ini juga sama ya. Jadi merupakan program kesejahteraan hari tua yang dikelola sebagai investasi jangka panjang dalam wujud rekening pribadi tentunya. Dana impian di sini adalah fitur MDIN Muamalat Indonesia yang memungkinkan nasabah menabung untuk dana impian mereka seperti dana pendidikan, haji, umroh, ataupun liburan. Lalu muamalat prioritas. Di sini yaitu muamalat prioritas kartu share e-debit, prioritas kartu dengan desain eksklusif untuk memudahkan transaksi yang lebih berkah. Dapat diterima di seluruh jaringan ATM muamalat, Visa, Plus, ATM bersama, ATM prima, dan lainnya. Hijago Series di sini fitur yang mempermudah nasabah memenuhi kebutuhan sehari-hari investasi, proteksi, dan pengelolaan finansial Islami lainnya secara berkesinambungan. Next, ini tampilan fitur transaksi. Di sini teman-teman juga bisa daftar haji, jadi ada tahap-tahapnya dari mulai pendaftaran, pembayaran, dan lain-lainnya. Lalu teman-teman di sini juga bisa beli atau mengisi dana, Spotify Premium, lalu OVO, dan lain-lainnya. Teman-teman di sini juga bisa bayar BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, bayar pulsa, tagihan PDAM, tagihan listrik, dan yang lainnya juga. Lalu manfaat yang dirasakan yaitu mudah. Untuk melakukan transaksi, kita tidak perlu datang langsung ke bank. Tentunya praktis, setiap nasabah langsung bertransaksi perbankan melalui ponsel mereka. Dan aman tentunya ya teman-teman ya, karena m-banking ini dilengkapi dengan sistem proteksi yang maksimal secara otomatis sudah terprogram sejak awal pendaftaran. Lalu tentunya nyaman. Nasabah seperti mempunyai ATM dalam genggaman, karena kini berbagai transaksi dapat dilakukan melalui m-banking. Tentu dalam setiap sistem akan ada kelemahan atau kekurangan. Di sini ada 6 kekurangan. Yang pertama, jenis OS handphone. Yang kedua, jenis kartu yang digunakan. Ketiga, kecepatan data atau jaringan pada suatu wilayah. Yang keempat, limit transaksi dalam sehari. Yang kelima, tidak ada notifikasi saat transfer, menerima transfer, dan juga banyak iklan ya. Lalu yang terakhir ada aktivasi setiap bulannya. Rencana untuk pengembangan SIM di Bank Muamalat Jababeka dilakukan update. Ya, akan dilakukan perbaikan agar akses akun dapat tetap digunakan meskipun sistem sedang update atau aktivasi. Dan tentunya akan banyak fitur yang tersedia setiap kali update, yaitu fitur yang lebih memudahkan penggunaan muamalat BIN, sehingga bisa lebih praktis dan canggih mengikuti perkembangan zaman. Lalu masuk ke bagian keempat, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, yang dimana transaksi di dalam Bank Muamalat ini sudah menggunakan fitur-fitur yang umum seperti di bank yang lainnya, dan sangat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus datang ke banknya langsung. Lalu sarannya, ada beberapa masalah pada aplikasi mobile banking yang ada di Bank Muamalat. Salah satunya yaitu transaksi pada aplikasi MDIN atau mobile banking ini. Sering diadakan pemberitahuan yang ada pada digital accounting untuk dapat memudahkan transaksi-transaksi yang dibutuhkan oleh para nasabah. Next, yaitu ini adalah foto dokumentasi saat saya dan teman-teman saya melakukan observasi. Dan di bawah ini ada foto saat kita sedang melakukan observasinya. Baik teman-teman, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.